Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23 di bagian keempat ya. Seperti biasa kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah melakukan subscribe ataupun yang like, yang nge-share, yang komen juga terima kasih. Tanpa teman-teman video ini tidak akan bermanfaat. Terus kepada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bahas ya, mohon maaf gitu ya, belum saya sempat bahas karena mungkin saya juga kekurangan waktu untuk analisanya ya. Nanti tapi teman-teman kalau yang soal emiten untuk update kemungkinan kita akan bahas ya, terus-terusan kita bahas karena apa? Karena mumpung hari santai ya. Biasanya saya menjawab komentar itu biasanya di hari-hari Senin sampai Jumat, tapi kalau nggak istirahat ya sorenya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ya untuk update sahamnya mudah-mudahan bisa kejemput semuanya ya. Oke, langsung aja teman-teman kita buka untuk bagian keempat. Yang selanjutnya ada SMGA ya. SMGA tidak ada pertanyaan apapun, hanya update saja. Wis, SMGA pas banget menyentuh harga tengahnya, harga yang saya gariskan. Di bawah menyentuh harga yang saya gariskan, di sini juga menyentuh harga yang saya gariskan. Pas banget ya. Kedepannya bagaimana? Ya mudah-mudahan ke atas ya. Target saya 100 perak ya. Ini juga ada nih 92-nya nih, ada gap ya. Untuk kesininya saya tidak melihat ada sesuatu hal yang perlu dititikkan. Berarti saya langsung target ke sini saja sama 100. Dan apabila di perjalanannya, ingat perjalanannya mau ke atas mau ke bawah, biarkan saja teman-teman. Karena seperti yang saya bilang, kita tidak akan pernah tahu besok itu mau naik atau tidak. Cuman kita tahu setelahnya ya, setelahnya. Nah, makanya seperti ini teman-teman. Saya tidak mengetahui di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan, tetapi hanya ada kenaikan di angka 92-nya. Jadi kalau ada gonjang-ganjing di sini model besok ada penurunan, dia meninggalkan gap di atasnya dan candle merah ke bawah, artinya si kepala merah pertanda itu akan ke atas. Biasanya seperti itu. Ini masih dalam tahap konfirmasi ya. Ini si candle betul belum menyentuh sudah menyentuh MA10. Cuman ada cumannya, ini belum ada konfirmasi satu hari lagi. Kalau satu hari lagi dia bukanya di area sini berarti dia sudah di atas candle. Kalau ini baru harga di atas candle ya, bukan si MA10-nya di atas candle. Ini baru nempel aja ya, walaupun harganya sudah dijauh di atas MA10 gitu ya. Cuman kalau besok ada konfirmasi, kita akan lihat besok ya. Nah, secara isian perhatikan teman-teman, optimis ya untuk besok 19 November sudah mulai ada isian daripada bandar lokal. Nah, bandar lokal di hari Selasa dia ngisi ya. Di sini ada siapa? Ada si domestiknya, si CP ya, PO, CC, EP ya. Ini yang dua ini ya, CP sama PO sama CC mungkin kurang ya. Cuman CP sama PO nih agak lumayan banyak ngambilnya. Yang keluar si MG, si Ero, si EU ini sama teman-teman kita sudah pada keluar. Nah, sorry ya, benar. Betul ya, jadi si si domestiknya betul. Dia sudah akumulasi yang ini nih, yang garis yang garis hijau. Udah ke atas juga sama ini isiannya juga bagus. Jadi selama tanggal 19 sampai kemarin tanggal 20 itu di isian dari bandar lokal juga udah bagus. Poren juga udah bagus dari tanggal 15 November. Nah, untuk porennya tanggal 15 November jadi lebih awal porennya. Di hari Jumat ketemu Jumat. Dan ini terlihat jelas si CC. Saya pikir kalau si CC yang ngambil, seperti yang suka saya bilang, dia suka jualan di atas dan dia barangnya masih banyak. Beli 131 jual 20. Artinya si CC kemungkinan ke atas ya. Saya bilang kalau emiten yang di bawah 100 dan si CC sudah mulai akumulasi, saya pikir dia akan ke atas. Nah, ini udah saya cabut aja ya. Saya cabut. Cuman di sini saya tidak melihat mau naik ke arah mana karena di sini si kepala kembar, di sini tidak ada si kepala merah ya. Artinya ini saya lagi nunggu konfirmasi aja ini besok apakah candle hijau atau candle merah. Kalau candle merahnya di atas harga daripada sekarang dan ke bawah, itu pertanda mau ke atas teman-teman ya. Cuman kalau besok sejajar ya biasanya dia mau ke bawah lagi biasanya ya, berdasarkan kebiasaan 2 berbanding 3, 2 ke atas 3 ke bawah. Baik teman-teman, untuk SMGA udah mulai bagus ya. Isiannya sudah mulai bagus. Target 92 sama 100. Ke bawahnya kita hapus aja juga ya. Ke bawahnya kita hapus aja. Nah, jadi kita sudah kosong di sini, artinya tinggal melanjutkan perjalanan aja. Kita akan lihat di sini perjalanan seperti apa. Nanti kita akan lihat ke depannya. Bila dia terus-terusan naik, harusnya sih naik teman-teman. Karena apa? Bandar lokal dan poren sudah mulai akumulasi.
ya. Secara teori harusnya ke atas secara teori ya. Oke, teman-teman, SMK sudah berjalan dengan skenario-nya. Tinggal melanjutkan saja. Lanjut. Ada Tron. Tron udah pernah dibahas belum, Tron? Tron sudah mencapai target kedua. Sudah mencapai target kedua waktu tanggal 18. Jadi kalau mau ke sana ke target ketiga dong. Kita pindahkan ini ke target ketiga. Nah, kita ganti dulu di sini deh. Ya. Ini target ketiga berarti. Kalau target ketiga mas sudah, teman-teman. Saya itu pengawalan sebenarnya hanya untuk awalan aja, teman, pengawalannya itu ya. Tapi kalau teman-teman pinginnya naik ya silahkan aja gitu ya. Tinggal melanjutkan aja. Nah, kita gantikan ke arah atas, ke sini ya target selanjutnya. Nah, kita hapus. Di sini juga kita hapus. Jadi langsung ke semuanya. Nah, ini kan target ke 252 itu masih dalam tahap konfirmasi. Soalnya di sini saya tidak melihat jelas di sebelah belakang itu. Kalau teman-teman tahu dari perjalanannya saham yang saya bahas Tron ini, saya tidak tahu di sini itu tidak ada tanda-tanda ya area antara area 252 sama sampai yang sekarang hanya ditandai di sini aja kan, sama di atas, berarti di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan. Jadi saya membutuhkan namanya konfirmasi nanti di sini ya. Nanti ketika ada perjalanan si kepala merah atau si kepala merah sudah menongol, artinya dia mau ke atas ya. Tetapi apa besok dia membentuk si kepala kembar, artinya hijau sampai merah sejajar ke bawah, artinya mau ke bawah ya. Model ginilah teman-teman, ini ada tanda-tanda mau ke arah ke sini ya. Tapi kalau dia sejajar, dia kali ini pertanda seperti ini nih, sejajar dia pertanda akan ke bawah. Biasa seperti itu ya. Jadi kita trading itu sesimpel mungkin teman-teman. Kita pingin teman-teman itu ke depannya hanya dengan melihat candle aja, oh ini naik, oh ini keturun. Tapi jangan lihat besok naik atau tidaknya teman-teman ya. Karena kita saya bukan dukun gitu loh. Saya bukan dukun. Sementara ini kita hanya bisa melihat setelah transaksi, setelah transaksi. Nah, berdasarkan ini kalau berdasarkan teorinya ya. Teorinya itu ini berapa ini? Berapa persen? 25%. Nah, kenaikan itu bisa sampai ke angka 175 kenaikannya ya. Tetapi di bawah perjalanannya dia harus ada koreksi atau apa kalau mau ke atas ya. Makanya besok mudah-mudahan sih dia biasanya untuk menembus MA 200-nya suka agak susah nih ya. Tapi mudah-mudahan yang ini digampangkan ya. Karena apa sih, ini si banar lokal sudah jualan nih, banar lokalnya jualan, tapi Foreign mendesak untuk ke atas. Nah, di sini ada siapa? Kita lihat tanggal 23 22 ya. Ada si AK di sini ya, si AK. Coba lihat si AK jualan enggak? Si CC yang jualan tapi si AK yang masuk lebih banyak ya. CC jualan nih. AK masuk bulat, CC jualan. CC masuk 51 jual 40, si CC sisa ya. Nah, mudah-mudahan si AK bisa melanjutkan perjuangan daripada si CC ya. Nah, ini perjuangan daripada si bandar itu di sini nih, bandar Foreign ya. Tanggal 11 November kita satuin aja deh. Siapa tahu ada sisanya banyak si CC. CC masih ada 13.000 lot lagi. Ya mudah-mudahan sih dia bisa jualan ya. Dari total berapa? Dari total 68 tinggal 13. Waduh, berarti CC sudah untung gede. Tinggal sisanya aja ini ya, tinggal sisanya aja. Ya sisanya mau dijual di harga bawah juga nggak jadi masalah gitu kan. Di bawah 134 sampai ke 110 aja, 110 aja dia udah dapat untung gitu kan. Makanya di sini mudah-mudahan teman-teman si AK bisa melanjutkan, karena yang baru ngambil itu si AK di sini ya, tanggal 20 si AK nih baru ngambil, si AK baru ngambil 3,6 ribu lot ya. Nah, mudah-mudahan si AK bisa memaaf harga lah gitu ya, bersamaan dengan si CC ini. Ya, seperti itu teman-teman untuk Tron ini ya. Ini harga wajar belum ditentukan ya. Harga wajar belum ditentukan sampai 300 kan. Untuk PBB-nya cuma PR rasionya sekitar 50 juta. Karena ini sudah dihitung, maka kita akan hitung juga untuk Tron ini berapa sih harga wajarnya ya. Kita tunggu hari kerja aja untuk membahas harga wajar. Nah, sepertinya teman-teman, jadi Tron ini dalam posisi, kita lihat Tron deh posisinya seperti apa. Karena sudah mulai di atas 100 teman-teman. Tron itu baru menyentuh harga murahnya. Jadi kemarin itu di angka 81 itu dalam posisi dia under value, artinya lagi murah banget. Nah, ini juga 3 tahunan sama, 5 tahunan juga sama. Jadi ini baru menyentuh harga murahnya ini IPO tahun 2023. Setelah dikeatasin
Dia dibanting ke bawah sampai sebanting-bantingnya sampai ke 80 dan akhirnya mau di-up. Apakah bisa ke atas? Bisa, teman-teman. Kenapa? Ya pernah ke sini kok. Pernah ke 400, jangan tinggi-tinggi. Ingat, jangan tinggi-tinggi. Lebih baik teman-teman turunkan tensinya dulu. Jangan berharap tinggi-tinggi dulu. Kalau teman-teman pengen berharap tinggi, harus berharap jangka panjang. Ini aja nurunin 1 tahun. Dari mulai tahun 2023 bulan Agustus diturunin sampai tahun 2024 tahun bulan September. Bayangin aja 1 tahun diturunkan. Nah teman-teman waktu teman-teman nyangkut di sini berani nggak istilahnya nyimpen? Bisa berani nyimpen nggak? Kalau teman-teman pengen naiknya agak tinggi, harus berani nyimpen agak panjang. Kalau nyimpen jangka pendek ya teman-teman ya harus berusahanya ya udah sekedarnya aja dapatnya gitu dengan target itu juga ya. Makanya target saya itu 252 itu di situ ada tanda-tanda kenaikannya ya. Oke, jadi teman-teman untuk melakukan perjalanan ke 252-nya ini pasti membutuhkan di sini yang namanya kendala-kendala, maka kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Ya, soalnya si bandar lokalnya jualan ya. Ini juga waktu jualan dia disaidukaikan dulu, dia ke bawahin dulu, makanya kalau ngikutin skenario yang ini berarti dia harus ke bawahin dulu dikit-dikit, baru ditahan gitu, baru ke atasnya gitu ya. Ini di sini udah sempurna, bukan sempurna, udah tidak ada kendala ya di antara sini nih. Cuman di bawah doang nih, hati-hati area 79 lagi. Suatu saat dia akan kembali ke sini. Ingat, suatu saat dia akan kembali ke 79. Itu ya yang teman-teman harus perhatikan. Tapi untuk kenaikan silahkan aja. Tapi kalau menurut sejarahnya dia harusnya kalau nggak naik gitu ya, harusnya secara sejarahnya dia ada penurunan dulu ya, baru ada dinaikkan lagi ya. Oke. Tapi sekarang lagi harga murahnya teman-teman. Lanjut, ada GTSI. Harga PR ratio-nya keren banget, 1165 ini FCA ya. Kita lihat dulu untuk FCA. Nah ini untuk karena GTSI ini FCA teman-teman, saya tidak melihat dulu dari LK-nya ya. Ini kan LK-nya sudah dihitung sebenarnya dia berdasarkan PR ratio 165, artinya dia masih punya untung ke atas ya. Cuma sayang banget di harganya di FCA kan dia. Nah perhatikan teman-teman, ini adalah area kenaikan dia. Nah ya udah ketahuan di sini, walaupun FCA kita pakai ke harusnya sih enggak ya, harusnya enggak sih ini teman-teman, harusnya enggak nih. Saya harusnya menandakan di 50 aja ini teman-teman. Mana 50-nya? Pas 50 enggak? Tak pas 50. Nih. Ini ada tanda yang harus keluar dulu. Jadi saya tidak mempertimbangkan ini ya. Saya mempertimbangkan ke angka 50. Artinya target kita hanya ke 50 aja. Saya tidak memperdulikan ketika ini FCA ya. Mau seperti apapun ini bentuknya. Kalau FCA ya seperti inilah kejadiannya. Cuman saya mau memperlihatkan bahwa si GTS ini tumben-tumbenan si Foren mau ngambil di harga FCA nih di 34 juta rupiah. Kita lihat dari tanggal 25 Oktober. Kita lihat Foren. Nah, Foren ada CEF ngambil 33,6 juta atau 8.000 lot. Artinya tumben-tumbenan saya bilang ini Foren ngambil, ternyata Forennya Foren KW ya. Jadi brokernya broker lokal tapi dia pakai KTP-nya KTP Foren. Nah, perhatikan untuk bandarnya. Bandar lokal itu cenderung ngambil terus, ada pembuangan sedikit, dan per hari kemarin tanggal 22 dia sudah mulai ngambil lagi. Artinya apa? Lagi dikerjain lah gitu ya sama si bandar lokalnya. Nah ini teman-teman perhatikan tanggal 22-nya adalah si XL, si XC, si AJET. Mungkin ya bandar-bandar mungkin bisa aja gitu ya ngambil si AJET mungkin karena sedikit ini gitu ya. Cuman ya karena mungkin ini juga yang banyak ngambil itu kan teman-teman kita nih. Tapi di sini terdeteksi ada si bandar, berarti mungkin si AJET nih. Si AJET adalah karena di sini sedikit, mungkin si AJET juga ngambilnya sedikit ya. Tapi kalau kita perhatikan dari sini teman-teman nih, dari ngambil sini ya, dari tanggal 23 Oktober, coba perhatikan 23 Oktober siapa yang paling memimpin.
Ada si EP ya, wah EP keren teman-teman. Kalau EP sudah ngambil EP keren nih. EP KK YJ MG ini. Eh, saya pikir sih ke 50 bisa lah ini, soalnya kemarin aja terakhir itu 43 ya. Bisa lah ke 50. Cuman ini si EP, si KK, si YJ, si MG sudah mengetahui cara kerja untuk mesin FCA gitu. Jadi mereka cenderung ya oke lah, saya kerjain aja di FCA. Apa buktinya dia bisa menaikkan, bisa menurunkan di harga FCA. Artinya dia sudah menguasain penguasaan untuk harga FCA ya. Jadi kalau siapa yang mimpin saya pikir sih bisa lah ke atas gitu ya. Minimal kebebasan. Jadi GTSI ini menunggu kebebasan aja ya. Nggak usah pikirin dia naik atau tidak. Yang penting Bandar Lokal ngumpulin bisa ke 51 dan bertahan selama 3 bulan di angka 51 ke atas. Mudah-mudahan dia akan bebas ya dari FCA. Jadi target kita itu isian bandar aja ya, isian bandar aja. Ternyata sekarang diisi sama bandar Poren dan lokal sudah mulai akumulasi lagi. Udah malahan udah dari tanggal 23 Oktober ya. Walaupun ada penjualan di bawahnya ya itu sebagian daripada strategi mereka. Ada Inet. Inet adalah emiten yang paling banyak ditanyakan. Inet ini belum mencapai garis yang saya tekankan yang saya bikin. Nanti teman-teman kalau sudah melampaui garis baru kasih tahu saya ya untuk Inet ya. Jadi 65 sama di 70 karena targetnya itu, kecuali nanti ada si kepala merah. Mungkin teman-teman kemarin ada si kepala merah di sini nih, cuman ketutup ya, dikebawahin lagi ya, nggak jadi masalah. Bagus teman-teman, ini bagus. Kalau sudah si kepala ini jadi tadinya kepala merah jadi si kepala kembar. Nanti kalau ke bawah nggak jadi masalah. Makanya saya bilang ini udah ke 6-6-in aja lah, gitu turunin biar apa? Biar menutup PR-nya. Kalau udah ketutup PR udah enak naik ke atasnya ya. Ini semuanya MA10 sudah mulai di baru menyentuh ya, di bawah nih harga sudah di atas MA10. Ini satu tarikan lagi bisa mungkin lepas daripada MA10-nya gitu kan, tarikan warna hijau mungkin bagus. Lalu satu hari lagi hijau lagi, itu keren teman-teman, menandakan dia akan ke atas. Dan per hari ini bandar lokal ngejual ya, bandar lokal ngejual. Poren juga ngejual per hari ini, per tanggal 22 November. Nah, sebenarnya si Poren sama si, kita gedein dikit deh. Nih Poren itu ngambil dari tanggal 20, coba deh kita cek tanggal 20 sampai tanggal sekarang ya. Ada si FS ya. Nah, kita kalau 3 tanggal 20 aja siapa yang ngambil yang paling banyak? Si FS 3,9 miliar atau 55,1. Kalau kita tanggal 20 nih ya. Nah, si FS 129 di sini nih. Tanggal 20 benar kan, 20 sama si FSF ya, SF sama FS. Nah, kita runtutan lagi 21, perhatikan. Dia si FS sudah mulai nambah, si SF tetap. Tapi terdeteksi di situ ada pengeluaran. Kita gabungkan lagi FS 5,8, FS-nya mana? SF, FS sama SF. Nah, si SA tapi keluar, berarti di sini bukan hanya si FS aja yang menjadi bandar, tetapi si SA, si YB juga menjadi bandar sama si AO. Artinya ini tidak bekerja sendirian teman-teman ya, karena di sini disinyalir si si bandarnya itu si FS sama si FA, FS sama FS, FS sama FS, SF sama FS. Ini susah amat ya. SF sama FS. Nah, kita perhatikan tanggal 22-nya si FS semakin meningkat pengambilannya, dan bagian daripada bandar si SF, si SF nggak ada ya. Kalau kita grosskan, coba perhatikan gross ada nggak? Nah, sudah keluar. SF sudah keluar ya. Nah, dia ngambil 2, keluar 2 ya, 289 ya. Sepertilah teman-teman, permainan daripada Inet adalah yang memainkan adalah si SF, si FS ditambah si SA sama si YB sama si AO. Jadi kemarin waktu ngambil itu bandar, jadi bandarnya tidak satu aja teman-teman di sini, itu ternyata si SA, si YB, si AO ini adalah bagian dari pergerakan mereka ya. Nah, seperti itu teman. Jadi ini seperti yang tukar-tukaran di sini kan. Kalau ada emiten yang tukar-tukaran, biarkan, berarti bandarnya ada di situ teman-teman ya. Makanya kecenderungan ke atasnya ada. Makanya saya bilang
95 bisa teman-teman. Karena kenapa? Karena ada bandarnya gitu kan. Ini tanda-tanda kenaikan itu sudah ada. Artinya secara kasat mata ini mau ke atas gitu ya. Cuman tinggal kita aja bersabarnya aja. Nah, seperti itu teman. Untuk foreign kemarin ngambil lumayan tanggal 21-nya. Ngambil tanggal 21-nya ngambil dia, siapa yang ngambil tanggal 21 untuk foreign? Ada Cece yang ngambil. Kita lihat tanggal 22-nya. Cece keluar dikit ya. Oh, kita grosskan. Cece ngambil 183, jual 44, berarti masih ada sisa 140-an ya. 139 ya kurang lebih gitulah. Jadi Cece masih ada di dalam. Jadi kalau Cece sudah masuk, EP juga udah masuk nih. Untuk bandarnya mudah-mudahan si EP sama si Cece bekerja sama dengan baik ya. Tapi kalau di Humi tuh si EP diusir terus. Coba kalau Cece, mudah-mudahan Cece ini bisalah walaupun dia tidak collab, dia sendirian juga bisa kalau Cece itu teman-teman. Dan prinsipnya CP itu Cece itu beli di bawah, jual di atas. Prinsipnya seperti itu. Seperti kayak lokal, bedanya lokal itu yang suka saya bilang kan, lokal itu mampunya beli di bawah, pinginnya jual di atas. Nah kalau Cece itu mampu beli di bawah, bisa memaaf harga dan bisa jualan di atas. Nah itu kemampuan daripada Cece di harga 100 ke bawah. Oke teman-teman, jadi bandar Cece itu adalah bandar foreign, tapi sebenarnya ini adalah broker lokal gitu ya. Tapi KTP foreign, dan dia suka kalau bekerja sangat baik ya. Saya suka ngikutin kalau Cece yang ngambil teman-teman ya. Nah perhatikan aja nanti ke depannya teman-teman, kalau broker Cece yang ngambil dan dia berasa ada di bawah, itu pertanda baik ya. Tapi kalau udah di atas berarti mereka lagi jualan ya. Oke lanjut. Target udah ya. Target penurunan udah tadi ya. Ke 66 nih, 66 harus jemput dulu ya. Nanti teman-teman kasih tahu aja saya apabila ada menyentuh salah satunya di 66 atau enggak di angka 76 ya, antara situ ya. Oke teman-teman lanjut. Ada Acro posisinya ini harus mindahin lagi ke bawah ya temen nih. Sudah terkonfirmasi dia mau ke arah berapa ini? 65. Perhatikan di sini waktu saya kasih garis di seekor hijau tersentuh dengan baik ya. Artinya si candle hijau ini nih dia mau mengarahkan kita melihat bahwa saya akan ke arah si ekor hijaunya di 65. Saya sudah mindahin itu aja teman. Jadi artinya mau ke bawah dulu. Mudah-mudahan ke bawahnya sambil membawa si ekor hijau lagi. Jadi ekor hijau lagi ke atas lagi, dia biarkan punya hutang terus gitu teman-teman. Makanya ini lebih baik diturunin aja ke bawah sampai ke candle merah. Ini matinya si 65 harus pakai candle merah candle merah, baru besoknya candle hijau Nah dia biasanya seperti itu teman-teman. Jadi udah tertutup sebagai tanda penurunannya. Ini sudah fix dia mau ke angka 65 walaupun sama candle hijau lagi, tapi dia akan menuju ke 65. Jadi hati-hati. Ini harga si EMA 10 juga masih di atas candle. Harga boleh di atas candle, tapi harga boleh di atas EMA 10. Cuman candlenya masih di atas ya. Kemajuan gimana sih? Jadi harga boleh di atas EMA 10, cuman ada cumannya. Cuman si EMA 10-nya si candlenya belum di atas EMA 10 di sini. Jadi EMA 10 harus di bawah. Di bawahnya baru ada seperti ini nih di bawah nih. Nah, ya. Jadi suka ada kenaikan lah gitu. Tandanya mau ke atas. Nah, mudah-mudahan sih ini candle bullish ya, menjadi bullish lah gitu ya. Jangan sampai candle bullish hanya tanda ke bawah aja. Harusnya seperti ini tuh kalau orang-orang bilang candle bullish nih mau ke atas nih, seperti itu ya. Ke atas sih cuma sedikit ya, cuma 3 tik doang. Tapi tanda-tanda saya yang sudah saya tandain kan udah kejemput sama shadow, tapi nggak saya cabut karena apa? Belum sama body. Artinya harus sama body. Mudah-mudahan sih ke atas ya. Target tanggal 15 bulan 8 belum terpenuhi. Ada target berikutnya 98. Jadi tunggu aja konfirmasi EMA 10-nya sudah mulai di bawah karena apa tadi dia mau ke atas. Kalau dia terus-terusan candle bullish artinya dia mau memanfaatkan candle bullishnya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu tuh ya Akro ya. Isian dulu. Perhatikan isian daripada Akro. Nih, tanggal 06. Domestik sebagai bandar ada si AG nih. Di Akro itu si AG teman-teman yang pegang ya.
Si AG kecenderungannya seperti inilah mainnya teman-teman, mau digejretin ke bawah. Rata-rata si AG itu begitu. Ya, rata-rata si AG kalau mimpin begitu. Dia pasti mau digencet ke bawah ya. Tapi pada akhirnya dia ya pasti kembali ke atas gitu kan. Cuman ini rata-rata seperti. Jadi teman-teman kalau yang pegang di emiten akro bertahan aja. Karena kenapa? Karena si AG emang kecenderungannya seperti itu. Dia pingin harga di bawah, kan namanya juga bandar gitu ya. Kalau bandar sudah biasa, kalau bandar ya pengennya ngambil di bawah, nggak mungkin bandar ngambil di atas gitu. Atas mah jualan teman-teman. Makanya teman-teman yang suka beli di atas tuh sekapingan aja udah, bareng sama siapapun yang jualan di atas, bareng sama bandar jualan di atas ya. Jadi jangan sampai beli di atas tapi disimpan, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Walaupun ada yang ke atas, cuman ya lebih baik teman-teman hati-hati aja. Deg-degannya lebih tinggi daripada teman-teman beli di bawah. Di bawah ke bawah lagi tetap di bawah gitu kan. Kalau di atas beli di atas, di bawah ke bawah ya harga di bawah gitu, ngegantung jadi harganya. Jadi nyangkut gitu ya. Nah, untuk foreign bagaimana? Foreign sebenarnya terus ngambil ya teman-teman. Dia ngejual juga hanya sedikit aja. Sedikit-sedikit tapi pengambilan terus-terusan ngambil, cuman jarang-jarang ya. Semenjak didatarin gini si foreignnya cenderung dia mengambilnya ya udahlah saya ngambil seperti retail aja. Ambil dalam momen-momen tertentu aja ya. Perhatikan dia ngambil dari arah sini teman-teman nih. Dari bulan Agustus ngambil terus ada pembuangan, ngambil lagi. Terakhir yang ngambil, kita cek yang terakhir aja di sini ya. Ini kan ngambil di atas, dia masih di atas teman-teman. Terakhir aja di sini 13 November. 13 November. Mana 13? Nih, tanggal 13 ya. Kita lihat untuk domestiknya foreignnya tetap si AG. Jadi AG domestik, AG foreign tetap dia ada ngerasain si emiten akro ini. Oke teman-teman, untuk akro seperti itu ya. Bandarnya masih ada di dalam, jadi santai walaupun dibawa ke bawah. Suatu saat dia akan dibawa ke atas lagi. Karena cenderung bandar itu begitu. Dia akan digencet segencet-gencetnya, sepenyek-penyeknya. Baru setelah teman-teman sudah mulai chaos, putus harapan, putus asa, baru di up. Makanya suka ada istilah dijual malah naik. Nah, berarti kemarin itu adalah titik jenuh dari teman-teman, dan bandar tahu itu dari mana pergerakan penjualannya teman-teman. Kadang-kadang retail dia tahu, kalau yang pegang emiten dia tahu, si Aga coba pegang emiten dia tahu, oh broker MG ini bukan dipegang sama si MG teman kita nih gitu kan. Udah tahu kan teman-teman dia, udah langsung dia di luar daripada bandar mereka ya udah. Nah, ini udah pada cut loss nih, walaupun pakai broker MG gitu kan, atau broker dia sendiri AG. Ini bukan teman kita, udah pada jadi tahu dia, oh udah mulai titik jenuh nih gitu kan. Nah, makanya kalau ada broker retail istilahnya nyaru seperti bandar, nah, sangat bahagia dia, oh bandarnya keluar nih, wah pada keluar gitu kan, seperti itu teman. Tapi bandar yang sesungguhnya masih ada di dalam. Nah, seperti itulah teman-teman bro. Maka psikologis itu perlu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah titik jenuhnya, udah pada jenuh sekali, nah itu biasanya akan di-up tuh teman-teman. Makanya kalau teman-teman udah jenuh tapi saya sayang, itu belum tuh. Karena apa? Karena seperti yang tahu hati kita itu kalau bandar itu ya. Nah, itulah teman-teman, kita santai saja teman. Kalau investasi santai, kita akan dibawa santai. Kalau investasi kita dibawa, wah kalau ketawa ngebahas ketawa-katawa, kalau nggak ketawa teman-teman udah nyangkut, pusing lagi. Lebih baik ya udah nanti juga naik lagi atau ngapain lagi ya. Nanti juga naik lagi, FCA nanti juga ke harga 50 lagi gitu, kecuali udah di PKPU kan. Itu sudah sangat berbahaya kalau sudah si emiten itu di PKPU kan. Apalagi PKPU-nya punya hutang gede. Kalau kayak kemarin kayak yang kasus Suri ya, Suri itu ya dia bukan atas hutang institusi, dia mah hanya hutang antar urusan pribadi gitu kan, bukan pribadi, internalnya aja gitu, tapi dia juga sanggup untuk menyelesaikannya gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang bumi. Ini bumi itu Bakri Brother. Bakri Brother. Kalau kayak dewa itu udah pada. Nah, bumi itu kita 10 tahunan deh biar enak ngebahasnya. Bumi itu sempat mencapai harga 500 contoh gitu ya, sampai ke 500. Nah, teman-teman perhatikan. Bumi sudah diangkat sampai ke angka 200-an ya. Ini juga lagi menuju ke 143, berarti tinggal 70 poin lagi ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau sudah 70 poin lagi, teman-teman mau take profit di mana ya? Apakah mau di angka ini atau mau ke atas? Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau mau take, kalau dia naik gitu. Nah,
Teman-teman perhatikan ini tertingginya di angka 215. Nah sekarang dalam posisi masih murah, masih ada harapan ke atas teman-teman, minimal ke 200 lah gitu ya. Target saya, target kelima di angka 199 ya, belum terpenuhi belum teman-teman. Tapi tanda-tanda kenaikan apakah ada? Perhatikan di sini gap ya. Saya bukan ngambil jadi si ekor ini, tapi di gapnya ini nih, gap. Ini antara kenaikan sampai ada gap ya. Nah, kita gedein dikit. Nah, ini juga namanya si kepala merah. Nah, ini kepala merah. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas. Saya pernah menjelaskan apabila dia tektokan ya, di antara ini bukan tektokan ya, sideway atas dan bandar lokal ataupun poren cenderung ngambil lagi, kemungkinan dia akan ke atas. Karena sekarang lagi jualan dulu, ini lagi jualan dulu nih. Ya, ini lagi jualan. Nah, sekarang lagi proses jualan dulu nih. Tetapi ada tapinya nih, sekarang sudah mulai diambil lagi sama bandar lokal per hari kemarin tanggal 22. Lokal siapa yang ngambil? Ada KK, ada BB, ada YP, ada PD. Ini semuanya ngambilnya BK aja di sini masuknya ke lokal, teman-teman. Artinya KTP-nya KTP kecamatan ini ya. KTP kecamatan berarti ini, bukan KTP luar negeri ya. Tapi pakai broker BK gitu ya. Jadi lokal ini yang menguasai ini lokal, BK lokal ini ya. Nah, si KK, ada si BB, ada YP, ini kan semuanya kan miliaran ya. Salah satunya dari angka dari broker ini adalah bandar ya. Siapa salah satunya yang saya curigai di sini? Si KK, si BB, sama si YP, sama si PD. Ini kalau kesininya mungkin ya ikut-ikutan aja ya. Cuman salah satunya mungkin itu ya. Oke. Poren bagaimana? Poren masih keluar tapi sedikit ya. Artinya apa? Kalau sedikit berarti penjualannya selisihnya sedikit teman-teman. Ada pengambilan si AI, cuma selisihnya sedikit gitu ya. Selisihnya sedikit untuk penjual, artinya cenderung ditahan gitu ya, cenderung ditahan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi si AI ini dia nahan untuk di porennya ya. CCC jualan 2 miliar, si AI ngambil 1,2 miliar. Artinya masih ada pertahanan. Jadi kemungkinan ke atasnya ada. Nah, ini perhatikan tanda-tanda penurunan nanti ya, ini ke sini teman-teman. Nanti ke depannya kita sudah tahu lagi, dari sini kita kawal dari awal gitu ya. Kalau sementara ini kan kayak harus nyari dulu ke belakang. Kalau sekarang sudah tidak lagi nyari ke belakang, karena ke belakangnya sudah kita take over dulu di sini gitu ya. Jadi kalau ada penurunan, nah ya tanda-tanda penurunannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ke depannya apakah bagaimana ini? Saya pikir sih ke 200 bisa lah teman-teman untuk bumi ini ya. Mudah-mudahan setahun ini ya mencapai 200, mungkin tahun depan kalau dijeblosin lagi nggak jadi masalah lah gitu. Ini soalnya ketika ke atas itu bulan September diturun tahun berapa ini? Diturunin lagi 2022, diturunin 2023 ya. Hati-hati penurunannya bisa sampai 1 tahun teman-teman. Di bulan September keluar jadi bulan Juni tahun 2023 ya, hampir setahun, hampir berapa bulan lah pokoknya. Kalau penurunannya dia agak panjang ya, makanya teman-teman hati-hati ketika dia sudah mulai putar balik. Kalau sementara ini kalau dia sesuai dengan skenario yang saya pikirkan dari awal, dari bumi ini yang saya ceritakan itu sideway atas, kemungkinan dia akan ke atas asal dia sideway-nya seperti ini terus-terusan di sideway sini aja. Nah, dia udah jualan baru nia lagi baru dia mau ngambil lagi, yaitu akan tanda-tanda ini yang megang itu dua-dua teman. Dua-duanya antara lokal dan poren. Jadi kalau poren sama lokal sudah kerjasama, berarti ini dia akan ke atas. Ini baru lokalnya aja, porennya belum melakukan aksi teman. Ya mudah-mudahan dia bisa lah. Cece ya masuk ya. Konteks si Cece itu biar masuk. Oke teman-teman, bumi udah ya. Seperti itu. Target 199. WIPI kemarin sudah dihitung harga wajar ya teman-teman ya. Harga wajar sudah dihitung. Jadi ini WIPI itu keren. Kerennya kenapa? Dia hitung harga wajar meningkat, artinya ada pertumbuhan ya. Jadi dari harga wajar itu kita bisa menganalisa, oh ini berarti si emitennya lagi bertumbuh. Untungnya udah gede, EPS-nya kan bertambah. Di mana EPS-nya bertambah itu bertumbuh kan. Makanya dari PR rasionya 956 ke 1200 aja, artinya apakah ke 1200? Jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman. Jangan tinggi-tinggi dulu, udah sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau teman-teman mampu menahan sampai 1 tahun, 2 tahun, ketika ada penurunan teman-teman masih bisa beli lagi, baru teman-teman jadi investor sejati. Kalau mau baru turun 20% udah ngeluh, nyangkut nih, tapi pingin jadi investor,
Ya bukan begitu teman-teman. Kalau investor itu wah nyangkut, wah ini apa namanya, kesempatan ngambil lagi di bawah. Nah gitu teman-teman. Ingat ketika Mister K investasi di sebuah emiten, ngambil aja sampai 1 bulan. Ingat, ngambil aja dia sampai 1 bulan biar tidak terdeteksi gitu ya sama yang lainnya. Ngejual juga sama, dia ngejual sampai 1 bulan. Apakah kita akan menjadi investor sejati? Harus begitu teman-teman. Oh ini makanya saya bilang jangan all in, all in, all in. Akhirnya kalau all in ya nyangkut ya. Terus jangan beli di atas ya, kebiasaan suka beli di atas gitu kan. Tapi nggak apa-apa, namanya pembelajaran. Saya juga begitu teman-teman, saya juga begitu. Jadi kita sama-sama lah. Jadi kalau menjadi investor sejati teman-teman ya ketika di bawah ya kesempatan gitu kan. Ini menjadi wah titik tumpu untuk saya beli lagi nih. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi investor ya harus begitu, harus tahan banting. Kita yakin dengan emitennya, tiba-tiba dibawa ke bawah, lah sama yakin tambah lagi gitu kan. Kapan investor itu, investing itu atau apa namanya yang jadi investor lah gitu ya, tidak investasi dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, 4 tahun. Orang lain sudah lupa, dia masih pegang barangnya. Ketika lain orang beli, ya kita sudah di bawah. Kita take profit 200%, 300% bisa teman-teman, asal teman-teman mampu memegang si emiten itu sampai 3 tahun 4 tahun gitu kan, baru teman-teman itu namanya investor ya, investor sejati. Turun beli lagi karena kita sudah percaya dengan emitennya. Nah teman-teman kalau mau jadi investor ya perhatikan perusahaannya ada atau goib. Kalau ada berarti ada usahanya, ada produknya, ada. Kalau ada yang produk, kalau kita pertama ngelihat benar-benar pertumbuhannya secara kuartalannya bagus gitu kan, oh dia lagi turun nih, oh iya emang dia bulan-bulan ini lagi turun nih, nanti pasti kesini. Nah jadi kita udah tahu teman-teman ya. Oke segitu. WIPI itu teman-teman lagi menuju ke atas. Ini tanda-tanda kenaikan ke atasnya ada nggak? Nah per hari ini dia sudah menunjukkan per hari ini, per tanggal 22 dia menunjukkan akan gejala ke atas. Ini juga sudah menunjukkan gejala ke atas nih. Ini sudah konfirmasi mau ke atas ya. Target saya sih 500, soalnya nggak tinggi-tinggi lah teman-teman WIPI itu ya. Bila mana dia tidak jeblos di angka 406 berarti dia fix mau sideways atas ya. Kalau dia jebol menuju ke angka 464 artinya fix mau ke atas ya. Ya hati-hati aja antara 406 sama 462-nya. Ya kalau masih di tengah teman-teman biarkan aja dia sideways. Kasih tahu saya bila dia sudah jebol antara atas ataupun bawah. Sementara ini dia masih dalam penjualan teman, penjualan ya di sini nih. Kemarin sempat ngambil di sini area sini si Poren sempat ngambil nih per hari ini jualan. Tapi dia tidak dijebloskan ke bawah. Artinya masih bertahan di angka antara 408 sama 464-nya ya. Nah teman-teman seperti itu. Jadi si Poren ini kemarin ngambil cuman jualan sedikit. Tapi si Poren sebenarnya udah ngambil dari tanggal 12 nih. 12 itu udah ngambil, kebuang, ngambil lagi, buang lagi. Nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting si Poren masih ada. Kalau lokal bagaimana? Lokal cenderung jualan. Perhatikan lokal cenderung jualan. Dia menuki ke bawah. Kemarin sempat ada pengambilan tapi dijual lagi. Jadi mudah-mudahan sih ditahan di angka sini. Yang bahaya itu sudah jualan ke bawah ini nih. Ini juga dibawa ke bawah lagi. Itu yang bahaya. Tapi kalau masih sideways atas artinya ada kesempatan dia diambil lagi. Makanya besok perhatikan si CC, si AK, si TP ini akumulasi lagi enggak ya. Kalau dia akumulasi lagi berarti dia fix mau ke atas. Si domestik juga sama perhatikan nanti broker NI, AJT, DHYB ini akumulasi apa enggak. Kalau dia akumulasi lagi berarti fix dia mau dipertahankan di angka atas ya. Oke teman-teman, untuk WIFI ini lihat posisi juga lagi posisi nggak terlalu murah ya, sudah menuju angka tengahnya. Jadi udah sedikit, kalau murahnya tengah sedikit agak di tengah, ini udah mulai ke atas. Di target ke 600 bisa lah ya, jangan jauh-jauh dulu sampai ke angka sini lah. Nanti kalau udah di tengah-tengah kita lihat lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini lagi bagus teman, jualan tapi di atas, jualan tapi di atas. Ini modenya model tin, coba tin. Tin itu jualan di atas teman-teman. Perhatikan tin itu kalau sekarang lagi dijual ya, cuma lagi dijual nih. Nah juga dijual, cuman
penjualan boleh sekitar 4 hari ya, tapi dia masih cenderung ini masih ke atas ya, dia masih di atas nih. Jadi dia cenderung sideways atas ya, antara 151 sampai sini nih. Jangan sampai tembus ke angka 1123. Kemarin kan sudah menembus di sini, udah saya cabut ya. Nah, mudah-mudahan sih dia tidak tembus antara sini nih. Nah, kalau besok ada penguatan lagi akan lebih baik lagi, karena kadang-kadang seperti itu. Ya mudah-mudahan sih saya pinginnya kayak tin ini 1900-an ya untuk targetnya itu. Perhatikan, lihat aja video saya yang tin itu ya. Nah, seperti itu teman-teman, ini juga sama teman-teman, ini cenderung lagi jualan dulu. Kalau sideways atas akan lebih baik. Nanti kalau udah sideways-nya selesai dan ada pengambilan dari bandar lokal ataupun foreign akan lebih baik lagi. Karena si foreign ini masih ada di dalam, mudah-mudahan si foreign bisa ngambil lagi ya. Pertanda ke atas akan sudah terlihat. Oke, mungkin segitu aja dulu. Nanti kita sambung lagi ke emiten-emiten berikutnya, teman-teman ya. Percayakah? Percaya. Teman-teman ini mohon maaf gitu ya, apabila keterlambatan untuk upload ya, mungkin karena hari libur juga, terus santai juga ya. Tapi nanti ada satu babak lagi deh ya untuk hari ini ya. Nanti kita sambung besok untuk yang lainnya. Oke, segitu aja. Ciao ya.